Kali ini kita kedatangan panitia reuni akbar, Kak Titi dan Bang Hendra. Nah, kali ini saya akan coba bincang-bincang dengan mereka bagaimana tentang persiapan reuni akbar. Nah, sebelumnya kita buka masker dulu ya, setelah sesuai dengan standar prokes. Gimana Bang Hendra, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Kak Titi? Alhamdulillah juga sehat. Ya, jadi di sesi Pokemon ini kita namakan Pokemon, jadi podcast kepoin teman-teman yang lagi on the record. Oh, okay. Jadi keponya judulnya. Kepoin. Nah, Bang Hendra gimana nih? Kan dengan reuni akbar ini yang ya mau nggak mau kita agak tertunda. Gimana kesan dari Bang Hendra nih? Ya, pertama kalau saya sih pasti juga mungkin mewakili pemikiran 70-an ya, 70-an. Nah, saya kan 70-an nih, jadi lansia. Nah, sebenarnya sih memang bisa dimengerti sih. Jadi mau tertunda itu kan bukan karena nggak bisa dilakukan, tapi karena keadaan yang ada ya. Jadi memang Kak Titi sebagai ketua juga mengambil langkah yang tepat, karena kalau dipaksakan ini nggak mungkin. Jadi tetap harus ditunda lah sesuai dengan kondisi saat ini gitu kan. Karena kan banyak peraturan dan bukan event kita aja, event orang semua eventnya nggak harus begitu. Jadi artinya dalam kondisi tertunda oleh karena pandemi ini, mungkin semua ya terutama angkatan yang concern ini kan yang senior nih, karena apa? Yang lanjut usia tuh kan katanya kan lebih riskan gitu. Jadi ya kita juga memaklumi lah, karena kan nggak mungkin dulu kita paksakan. Ya. Ini itu sih kalau dari saya tertunda. Tapi nggak berarti tertunda terus kita langsung diem gitu. Tetaplah semangatnya tetap. Kita tetap optimis ya. Optimis. Bahwa reuni ini Betul. Makanya saya juga mengapresiasi ya Kak Titi menggalakkan road to reunion itu, karena acara-acara itu ya untuk kesinambungan. Jadi jangan terus redup. Terutama yang muda-muda lah kan, kalau muda-muda kan ya harus terus kegiatannya ada ya kan. Ya itu cukup bagus lah, apalagi kan kegiatannya itu sifatnya positif, artinya lebih ke bakti sosial, lebih yang sifatnya membantu orang gitu ya. Itu sih sebenarnya menurut saya. Terus gimana Kak Titi, kira-kira ada terkendala nggak selama masa pandemi ini dengan kegiatan? Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang seperti tadi Kak Hendra jelaskan bahwa kita mengadakan kegiatan road to gitu, yang pastinya kita mengadakan kegiatan ini tetap dengan protokol kesehatan, tetap dengan jaga jarak dan juga keterbatasan dari peserta pastinya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini semua kita lakukan. Mohon maaf mungkin tidak semua bisa dapat kita hadirkan di tempat acara-acara karena memang sangat terbatas ya. Kita mengadakan seperti besok juga kita mengadakan donor darah juga terbatas, dan di waktunya juga kita dibatasi. Terus cara juga nanti pelaksanaan juga akan tetap dikontrol dengan pihak tim medis di PMI kan pastinya. Dan kita juga harus benar-benar panitia terutama benar-benar dikontrol supaya tidak ada penumpukan, dan ini juga membawa nama baik SMP kita pastinya ya. Jadi kita juga menunjukkan bahwa kita mempunyai kegiatan yang sangat positif dan sesuai dengan aturan-aturan yang dijalankan oleh tim PMI nantinya. Nah, saya juga berharap teman-teman untuk terus mendukung. Bila nanti ada keterbatasan atau aturan-aturan, itulah bukan dari kami, tapi karena memang harus kami lakukan. Itu aja sih. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh angkatan dan juga terutama khususnya kepanitiaan yang begitu full support ya. Terima kasih banget dengan segala materi dan segala tenaga sudah dikerahkan demi SMP kita dan juga demi kegiatan positif pra reuni akbar kita. Ya. Jadi reuni akbar memang kita undur ya waktunya, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu
tidak, kita sebagai panitia tetap concern, kita tetap fokus menyiapkan bagaimana reuni akbar ini supaya nanti bisa terselenggara dengan baik, lancar, dan justru itu kami adakan podcast ini adalah tujuannya menghimbau kepada teman-teman bahwa reuni akbar ini tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa terselenggara tanpa animo, tanpa apresiasi, support dari semua teman-teman Kaluni. Bukan gitu? Ya, betul. Ya. Jadi saya tambahin ya gitu. Kalau menurut saya sih memang ini. Jadi gaung sama semangatnya itu jangan berhenti. Ya. Jadi harus tetap. Jadi saya menyambut baik lah ada inisiatif podcast ini kan. Ini kan juga menginformasikan kepada semua teman-teman alumni bahwa dengan tertundanya itu tidak berarti terus kita akhirnya redup. Betul. Jadi tetap semangat dan wacana itu tetap digaungkan ya. Kita selalu bermanuver bagaimana sehingga kita explore agar suatu kendala itu nggak membuat kita jadi putus asa atau ini, tapi tetap kita cari jalan. Dan satu lagi bahwa semangatnya yang tadi Kaira katakan tadi benar banget nih, ini sebagai salah satu contoh senior gitu yang tetap bersemangat untuk mewujudkan gitu. Karena kalau kita sudah menyatu seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah menyatu ke keluarga besar SMP, tidak ada lagi kata angkatan, tapi keluarga besar SMP 35. Kalau sudah menyatu kan, tanpa ada reuni mungkin kita tidak mengalahkan Kaira, mungkin kita tidak bisa ngobrol gitu kan, tidak bisa sharing gitu kan. Dengan ada reuni akbar sebenarnya manfaatnya banyak Kak. Salah satunya nih, ada yang berjodoh gara-gara reuni, gitu ya, banyak ya manfaatnya ya. Ada yang berjodoh, yang tadi ada tuh contohnya, nggak bisa sebut nama ya, ada inisial gara-gara reuni kita ketemuan, sering ketemuan, ngobrol, terus ngobrol, beda angkatan mereka akhirnya berjodoh. Ini salah satu. Ada juga yang gara-gara reuni kita ketemu berbisnis. Ada contoh saling bersinergi membentuk bisnis bersama. Ada temen yang membutuhkan saling mengisi, ini ada bisnis, malah ada yang menjadi tim, jadi tim kerja. Ada juga banyak manfaat dari reuni ini, banyak banget yang positif kalau kita memanfaatkan dengan baik ya Kak. Tapi ada juga yang akhirnya jadi melenceng juga ada, tapi mudah-mudahan tidak ada di SMP kita ya. Kita tuh yang positif semua lah gitu. Saya berharap juga ini ajang reuni ini adalah benar-benar ajang yang membawa manfaat buat kita semua di hari-hari kita. Artinya bukan karena kita tua atau bukan karena kita masih anak-anak, tapi menyatu. Kadang ilmu dari anak-anak muda ini kita bisa ambil gitu. Bukan kadang-kadang umur tidak menjamin kita tidak mengerti gitu. Justru kita belajar dari yang di bawah. Nah, dan di bawah juga gitu, belajar dari yang senior. Itulah manfaatnya. Banyak banget saya ngerasa. Itu dari kebersamaan kita nih yang begitu beragam, ya kan? Masing-masing punya kelebihan, skill dan kehebatan. Ketika berkumpul, kita combine, itu bisa menjadi kekuatan yang besar. Nah, di situ kita perlu menyadari kalau itu bisa kita sinergikan dan kita bisa, terutama sebenarnya gini, Mbak. Kadang-kadang ada seseorang itu mungkin di situ ada sisi ego dia. Itu bisa dihilangkan. Nah, kita saling merapatkan barisan, bergandengan dengan mencapai suatu tujuan bersama. Insya Allah sesuatu yang niat baik itu akan menjadi luar biasa hasilnya. Ya soalnya gini, tadi kalau bicara mengenai masalah ego atau karena gini ya kalau kita sih bisa harus memahami ya. Jadi kita juga harus saling pengertian karena kan ini menyatukan berbagai macam generasi. Pasti ada kendala-kendala itu di masa pun bukan di 35 aja, bukan SMP 35 mungkin alumni lain. Cuma kan bagaimana kita mengurangi perbedaan-perbedaan itu. Nah, cuma yang saya mau sampaikan di sini yang paling penting adalah gini, kita tuh juga penting untuk bagaimana mensosialisasikan yang namanya kaluni. Nah, karena kan sebetulnya intinya itu adalah ini kan perannya kaluni, keluarga alumni itu kan kita sudah ada wadah kaluni, ya kan, dimana ada kepengurusan di situ kan. Jadi dimana kaluni itu punya program-program yang salah satunya adalah yang diamanatkan kepada kita nih, Diti dan saya.
yaitu melaksanakan Reuni Akbar gitu kan. Nah, alumninya ini sendiri juga perlu kita sosialisasikan biar semua orang tuh tahu gitu. Teman-teman tuh semua alumni tahu bahwa ada loh, sekarang ada alumni loh. Keluarga alumni SMP 35 gitu. Nah, itu juga penting sih, perlu kita ini juga gaungkan juga gitu. Selain Reuni Akbar juga ya. Gitu. Mungkin itu sih kalau menurut saya sih. Wah, sering nih juga ada nih kayak suatu kejadian atau hal-hal yang klasik gitu. Itu ya namanya dengan kita berbeda usia, beda angkatan gitu. Kadang-kadang tuh friksi gitu kan sering timbul gitu. Nah, juga animo atau apresiasi teman-teman dari luar gitu ya. Kadang-kadang ya naik turun fluktuasi atau mungkin mereka kurang menunjukkan peduli. Nah, justru di sini saya tuh ingin menghimbau, kalau perlu saya ingin menantang. Kalau kalian memang merasa mempunyai kebersamaan yang kuat sebagai alumni, ya kan, mestinya tuh ketika kita mencapai suatu target fokus untuk Reuni Akbar ini, yang untuk mengangkat alma mater sekolah kita, ayo bagaimanapun dengan perbedaan yang beragam, tapi ketika tujuannya adalah sama, benderanya sama, hilangkan perbedaan itu, kita saling bahu-membahu gitu Bang. Nah, Iya. adanya dari Kak Titi bagaimana menyiasati sehingga animo atau apresiasi teman-teman ini jadi lebih meningkat gitu. Gini Kak, kalau animo kadang-kadang teman-teman itu perlu action dari kita. Action. Nah, action ini salah satunya ya kita membuat road to tadi. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang menarik ya. untuk teman-teman untuk hadir, untuk bersilaturahmi gitu dengan kegiatan yang berbeda pastinya kan. Kita akan ada, dan saya juga itu tadi menghimbau untuk teman-teman angkatan lain yang mempunyai ide kreatif untuk membuat event di luar ini, mari kita sama-sama, kita akan support, kita akan dukung apapun kegiatan selama itu memang positif dan menarik dari teman-teman semua. Iya, karena saya tahu nih sebenarnya banyak potensi alumni 35 itu yang luar biasa, tapi belum timbul jadi perkembangan. Masih malu ya. Kalau dari saya sih sebetulnya semua Kak, tuh saya sekali bentar, saya mau izin dulu sebentar. Oh iya, oke. Datang dulu. Makasih ya. Iya. Saya bergeser aja dari sini ya. Ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ya. Bang Enda. Jadi Apa tadi? mungkin gini, lanjut tadi pembicaraan tadi ya. Menurut saya sih yang penting kita positif thinking aja sih. Positif thinking dalam artian itu, kalau menurut saya sih mungkin teman-teman semua alumni dari segala angkatan itu juga kan pada dasarnya mereka ingin berbuat sesuatu yang baik gitu kan untuk nama alumni SMP 35 gitu. Jadi kalau kita memulainya dengan sesuatu yang positif thinking, mungkin semuanya akan lebih positif. Satu, kedua, yang penting itu kita adalah gini, kan kita ini punya satu program gitu kan, program yang perlu pemikiran-pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran ini memang nggak bisa kita pikirkan secara individu, orang itu harus kerja tim. Nah, persoalannya adalah bagaimana orang-orang ini, tim ini, dia punya ide-ide yang mereka bisa sampaikan secara baik, benar, dan bisa diaplikasikan gitu. Jadi kadang-kadang kan, mohon maaf, saya juga sering lihat hanya berwacana aja, begini berwacana, tapi dia nggak bisa menjelaskan implikasi aplikasinya seperti apa. Delivery-nya kan. Nah, gitu. Tapi di sisi lain banyak loh. Mereka yang nggak terlalu terdengar suaranya diam, tapi dia tahu mengaplikasikan sesuatu kegiatan gitu. Banyak juga. Gitu. Nah, itu tuh. Jadi makanya ya tadi kalau bicara tantang, kita tantang orang-orang yang memang bisa. Iya. Menginikan Justru itu, saya mencoba menghimbau, bahkan saya bilang menantang. Kalau memang kalian punya potensi, jangan kalian bersembunyi di belakang. Karena apa? Kita coba tunjukkan potensi kita ini bukan untuk yang bagaimana, tapi bentuk sumbangsih atau istilahnya loyalitas kita ini kepada alma ini yang bisa saya berikan. Cuma saya tadi juga terlibat di reuni Akbar ini Bang.
bukan karena apa-apa. Saya kalau buat terlibat gitu sebelumnya saya udah pernah menjabat sebagai pengurus. Tapi ketika saya dengar, oh 35 ini belum pernah ngadain reuni akbar, saya sampai kaget gitu. Sekian puluh tahun loh, bukan 20 tahun, 30 tahun lagi. Abangnya itu lulusan tahun berapa kan? Iya. Jadi saya merasa terpanggil loh. Jadi Siapa lagi Jadi tadi mau ikut ya, dilibat? kalau konotasi menantang untuk dari Bang Yusuf kan konotasi tantangan dalam kata kan Ayo memberikan tanda kutip lah ya. tanda kutip. Tantang ribet. Menantang itu menantang untuk hal yang positif yang gitu. punya potensi gitu. Potensi. Jadi kalau melihat dari cerita bahwa ini adalah yang belum pernah dilakukan soalnya, pada saya juga setuju. Bahkan saya mengapresiasi juga teman-teman yang bisa mendirikan wadah alumni. Itu saya sangat menghargai karena kalau nggak ada mereka yang memikirkan itu, mungkin tidak akan bisa berwujud, kita bisa sampai menjalin hubungan. Kebetulan kan di panitia kan saya yang in-charge, saya juga dengan Baros itu kan in-charge di kaitannya sama PIC. sih. Ternyata setelah kita data PIC itu memang makin banyak gitu ya, yang bisa kita hubungi, orang-orang yang tersambung jalinannya gitu ya. Jadi itu kan juga sesuatu yang positif. Jadi yang tadinya kita nggak saling kenal, ya kan kayak saya 70-an, mana pernah terpikirkan bertegur sapa sama 2000-an, 2001, 2002, mana nggak mungkin pernah. Kalau nggak begini gitu, kalau nggak ada, ya kan? Iya betul. Begitu. Berarti wadahnya ada ya. Ya, jadi ya itulah sekali lagi nih, kaluni itu memang biasa mengapresiasi lah adanya kaluni berdiri itu dan memang harus. Karena di mana-mana udah juga banyak orang yang punya keluarga alumni gitu. Begitulah. Segini Pak Hendra, itu kan Pak izin kita masih dalam tahap yang belum bergerak banyak lah gitu nih. Dari sini nih kita mau kasih sesuatu lah, kasih misalnya announce lah ke mereka ya, bahwa ayo datang dong gitu ya Pak Hendra ya. Atau kalau yang memang ada angkatan-angkatan PIC yang belum belum daftar atau memang belum masuk namanya, silakan ya Pak Hendra ya. Betul. Kan kita ada ini nih, ada WA-nya sendiri namanya panitia tim B ya Pak Hendra. Itu aja sih yang diinformasikan. Jadi maksudnya gini, saya memperjelas sedikit ya, tadi Mas Barus ini kayak gini, dalam kepanitiaan itu kan ada timnya, tim A, tim B. Nah khusus untuk tim A memang tadi tim Tuan Jimmy sebagai ketua itu yang kaitannya sama acara, penangkapan, segala macam. Kalau saya kebetulan dengan Barus kan di tim B. Tim B itu membawahi khusus dana donasi dan PIC. Nah, personal PIC itu adalah wakil dari seluruh angkatan. Seluruh angkatan di semua dekade. Nah, tadi harus mengimbau lah, menyampaikan kepada semua teman-teman alumni yang memang belum terkoordinir di dalam PIC itu. Kalau saya lihat sih udah ada banyak lah dari mulai 60, 70, 80, 90-an gitu ya dekade itu. Nah, mungkin yang kesananya 2000 ke sana, 2001, 2002, nah meskipun mereka mungkin karena masih baru lulus, jadi nggak merasa perlu banget bener bahwa bergabung di dalam alumni gitu kan. Tapi sebenarnya nggak juga, justru kalau jadi contoh kalau kalian baru lulus perlu pekerjaan, nah di alumni inilah kalian bisa ada kiprah, bisa mencari peluangnya. Karena senior kalian yang umurnya 80, bukan umur, angkatannya 80-an, 90-an. Mereka potensinya ya kalau kayak saya kan udah yang pensiun gitu kan, yang 70-an 80-an udah pensiun, masih ada lah. Nah justru jangan menganggap bahwa alumni atau wadah alumni itu nggak berguna. Justru bagi yang baru lulus, anggaplah yang baru lulus tahun berapa ya kemarin? 2020 atau 2019. Nah 2020 2019 yang baru lulus sampai sekarang belum ada pekerjaan, apalagi pandemi ini. Coba deh gabung di organisasi, bukan maksudnya di wadah kaluni ini. Mana tahu ada informasi gitu. Atau ada jalur atau solusi supaya mereka bisa. Jadi tadi maksud pesan yang disampaikan Barus itu bahwa coba kalian cari tahu ke masing-masing angkatannya bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan masing-masing alumni semuanya.
apalagi sekarang nih kalau kita menyangkut mengenai masalah acara-acara rotu ya, rotu ini itu. Ini kan sudah dirancang nih ada oleh angkatan-angkatan ini kan. Iya. Dan tentunya kan kita perlu memperhatikan protokol kesehatan. Iya. Memang kita juga jangan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah ya mengenai kaitannya dengan masalah kesehatan. Karena itu penting juga. Ya, betul. Gitu loh pemirsa. Jadi mudah-mudahan lah dengan wadah podcast ini ya, meskipun judulnya kepoin Teman-teman. Tapi jadi sebagai ladang informasi. tapi juga. keponya tuh kepo positif, betul. positif thinking. Kalau sekarang saya pengen kepoin nih tentang masalah dana untuk bisa terselenggaranya acara reuni akbar ini. Karena ini dana ini kan Krusial ya. krusial dan angkanya itu cukup besar, ya kan? Nah, kita bisa mendapatkan dana itu ya kembali lagi itu kepada kepedulian teman-teman, Partisipasi dari angkatan-angkatan angkatan-angkatan ya. gitu kan. Nah, jadi gimana nih kiat-kiatnya nih bro Bang Hendra nih? Oke, jadi nanti mungkin Barus juga bisa tambahin sedikit-sedikit ya. Barus yang berkecimpung di bidang itu ya. Saya mengkoordinir memang judulnya. Jadi gini, pada dasarnya kan kesepakatan kita di awal bersama-sama bahwa pendanaan itu memang kita anggap ini pendanaan kan penting kan. Penting sekali. Iya. Nah, di awal itu bahwa kita sepakat untuk setiap angkatan itu berkontribusi senilai 5 juta rupiah. Pemahamannya dulu 5 juta rupiah itu adalah sama dengan membiayai 50 orang. Ya, 50 orang di mana per orangnya dinilai 100.000. 100.000 itu nanti ada komponennya lah apa ya. Jadi memang itu. Nah, cuma persoalannya kan kita nggak berhenti pada 50 orang. Mungkin lebih banyak lebih bagus. Tapi minimal 5 juta per angkatan itu adalah modal awal yang kita harapkan. Untuk bisa Alhamdulillah saya berterima kasih dan menghargai beberapa angkatan-angkatan yang sudah melakukan membayar itu. Nah itu dana itu memang di bawah tanggung jawab KTT dikelola oleh bendahara dan itu nanti akan bisa dipertanggungjawabkan. Nah sekarang kalau berbicara apakah dana itu sudah ada penggunaan nanti KTT bisa jelaskan. dijelaskan lebih detailnya. Itu nah satu. Tapi pertanyaannya saya baru sudah kan udah diskusi beberapa kali. Apakah kita cukup dengan kondisi itu? Sebetulnya sih kalau kita mau cukup-cukupin bisa ya kan. Jadi kalau kita menghitung kan tinggal kali aja sekian angkatan kali 5 juta. Udah terkumpulnya segitu, begitu saatnya ini udah adanya apa adanya. Kita nggak usah terlalu bermewah-mewah gitu kan, yang penting kumpulnya. Saya setuju. Nah cuman memang sebagai dana tambahan pendukung yang memang bisa kita lakukan adalah donasi itu donatur itu bebas. Siapa saja sifatnya perorangan. Pada saat kondisi sekarang ini Yusa dan Barus juga tahu kita sangat sulit untuk mengharapkan yang sumbernya dari sponsor. Itu saya yakin kalau kita menyebar proposal sponsor manapun itu dia akan ada kendala sulit. Nah, jadi dengan kondisi pandemi ini. Ya, jadi artinya apa? Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa berharap semua itu alumni setiap angkatan tetap yakin bahwa ini akan terselenggara meskipun mundur di tahun 2022. Ya, terus satu kedua komitmen kesepakatan memang tidak tertulis tapi secara secara ini aja, secara moral aja gitu kan untuk mensupport itu tetap nanti dilaksanakan gitu loh. Jadi itu udah satu modal awal. Selebihnya saya mengimbau nih, nanti teknisnya kan Pak Ros yang bisa sampaikan bahwa individu angkatan yang punya potensi yang memang dia concern soal masalah alumni ini itu bisa mensupport, mendukung donasi-donasinya gitu. Itu donasi itu bebas, mau 10.000 alhamdulillah, mau 10 juta apalagi alhamdulillah gitu. Lebih alhamdulillah. Ya karena dengan support atau donasi dari teman-teman yang memang ikhlas memberikan lebih dari sekedar yang 5 juta itu menjadi modal yang bisa kita olah sebagaimana nanti acara reuni akbar ini bisa meriah. Syukur-syukur ya bukan cuma meriah yang biasa tapi benar-benar gebiar. Kenapa?
Reuni Akbar ini saya pernah juga melakukan kegiatan Reuni Akbar. Belum tentu itu 3 tahun, 5 tahun atau bahkan 10 tahun lagi ada orang yang bisa menyediakan waktu atau tim menyelenggarakan Reuni Akbar ini. Jadi kalau seandainya kita ingin mengadakan, kalau bisa ya udah semaksimal mungkin kita bekerja, semaksimal mungkin kita mengolah. Nah, kita harapkan juga partisipasi dari teman-teman dalam bentuk dukungan moral, dukungan donasi atau sumbangan apapun itu ya, sehingga bisa kita optimalkan dalam Reuni Akbar nanti. Kan yang bangga kan kita semua ya. Acara ini bisa sukses, berkesan, semua yang merasakan, dan itu mengangkat 35 bersama Saya tuh gini, saya tuh merasa bahwa potensi sebenarnya besar karena kalau kita melihat data yang dihimpun oleh mungkin kesekretariatan ya, Aldi itu kan, itu kan ada database yang memang orang input masuk seluruh alumni, itu udah kurang lebih mungkin lebih dari 2.000 saya rasa. Lebih ya, yang input data ya, tapi nanti Aldi yang mungkin bisa jelaskan atau yang inilah yang in charge di bidang itu. Artinya apa? Kalau kita mendata itu kan, kalau kita lihat dari data itu kan sebenarnya banyak orang itu. Bukan masalahnya kepartisipasian mereka itu kita nggak bisa jamin 100% bahwa mereka bisa berpartisipasi secara full. Karena kita memahami lah kondisi setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, ini juga jadi tipikal permasalahan di setiap reunian bahwa jangan kita menganggap bahwa semua teman-teman kita alumni itu sama rata, enggak ya. Karena kalau saya sih lebih setuju dari kita untuk kita itu saling subsidi silang. Nah, yang satu yang berlebih subsidi yang kurang. Gitu. Jadi itu kaitannya. Makanya menurut saya sih hal yang paling penting juga masalah donasi itu, donatur itu penting harus tetap ada. Gimana caranya nih supaya euforianya nih untuk orang PIC-nya nih, Pendra? Gimana nih kita mau apa gitu, apa nih wadahnya? Jadi itu ada wadahnya di sini nih, ada jadi wadahnya gini, di kalau sini. saya sih gini, kalau saya memahami ini pendapat saya pribadi ya, saya nggak tahu pendapat yang lain. Saya memahami betul pemikiran semua teman-teman alumni, terutama yang senior-senior, bahwa kondisi sekarang ini tidak mudah untuk kita bisa melakukan apapun. Kondisinya ya. Kedua, kalau bicara kita masalah uang, masalah dana, semua nggak di kita ya, semua memang dalam kondisi prihatin dan secara ekonomi sulit dan yang kerja banyak yang berhenti kerja, yang berbisnis juga berhenti macet gitu. Jadi itu kita nggak bisa salahkan, tapi tidak berarti terus kita berhenti di situ akhirnya ya udahlah kalau gitu nggak harus, jangan pasrah, jangan, tetap kita harus maju dan tetap harus kita dukung gitu. Nah, jadi kalau kembali nanti bagaimana caranya, sebenarnya kegiatan yang road to reunion ini itu salah satu cara, salah satu cara. Cuma memang kalau saya menyebutnya sih kegiatan ini yang non profit oriented dan tidak berharap ada pemasukan, tidak langsung ya, tidak ada pemasukan langsung. Karena apa? Semua justru orang secara sukarela tuh kayak donor darah. Kan kita nggak berharap ada uang masuk dari situ, tapi orang-orang itu justru malah mendonasikan darahnya yang malah lebih punya rasa kemanusiaan. Nah, jadi memang kita pahami lah kalau sekarang kita mau menghimpun dana agak sulit. Tapi mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Tapi saya yakin semua alumni mengerti itu. Jadi biasakan segala sesuatu itu dilihat, dicerna dengan selalu berpikiran positif. Tidak melihat dari sisi yang negatifnya. Akhirnya apapun itu kendala selalu kita bisa. Kayak contoh lain yang contoh lain yang kalau nggak salah yang dikoordinir oleh angkatan 80-an ya, 80 berapa itu kalau yang sepeda 84. Nah, baik ini juga kan itu perlu diekspos juga kan? Iya, nanti kita ekspos karena sepedaan itu sekarang makin marak, terus orang lebih concern ke lebih baik yang olahraga outdoor yang memang massal tapi nggak terlalu risiko. Itu juga bagus sebenarnya, dan itu juga menghimpun kebersamaan.
Meskipun kembali lagi kita tidak terlalu bisa berharap banyak untuk mendapatkan hasil dari kegiatan itu. Ya. Tapi dengan kita mengumpulkan, kita saling ngomong-ngomong, ya akhirnya semua mereka kan. Iya, akan tahu akan tuh ada Contohnya ya kalau nggak salah ada program lainnya lagi. aku kemarin jalan sehat. Oh jangan sehat. Udah dilaksanakan. Udah. Nah itu alhamdulillah itu kan salah satu cara. Jadi gaungnya kayak begitu. Biasakan dana donor. Ya. Insya Allah nanti ada apa setelah puasa ada juga berbagi Ya. Berbagi di bulan bulan Ramadan. Ramadan. Saya buka puasa bersama atau Iya. Iya, atau sahur bareng. Oh iya, itu Maksudnya nggak jangan mungkin lah itu. ya, itu kan jadi apa namanya pokoknya yang tetap mengindahkan prokes lah. Iya. Ya makanya bukan dihimbau juga ya paling nggak yuk ada beberapa nih dari PIC mungkin kalau PIC 80 sampai 89 udah pernah ya kita invite di sini gitu loh. Mungkin tahun 90 sampai tahun 2000 yang belum kita invite, ayo gabung yuk ke sini. Ya sama-sama ya Pak Indra ya, kita ngobrol-ngobrol gitu lah. Pasti ada pokoknya kita silaturahim lah di sini gitu loh. Kalau ada apa-apa ya kumpul, kita kumpul ngobrol aja ngobrol santai istilahnya. Ya. Dibicarakan bagaimana baiknya, apa yang menjadi harapan Saya teman-teman gitu. ya Bang Yusa, saya menanggapi positif ya mengenai podcast ini ya. Iya. Karena gini, apalagi nanti ke depan ya yang saya dengar kan juga semua topik kan masuk sini kan. Iya. Mungkin ada schedule nanti angkatan berapa yang akan bicara apa topiknya gitu kan. Betul. Itu juga salah satu sih, karena biar orang juga melihat kan ini kan visual kan, jadi Iya. sifatnya yang memang Kita nggak bisa bertemu tapi kita bisa. bisa jadi malah memperlihatkan bahwa ya kita tetap loh ada kegiatan-kegiatan. Jadi ya pokoknya selamat ya untuk Bang Yusa dan teman-teman yang mengadakan pos, termasuk Bang Dede kemarin juga kan. Iya. Betul. Itu bagus lah, ide yang bagus, mudah-mudahan bisa berjalan Iya, terus. amin. Kita selalu coba cari terobosan bagaimana mengoptimalkan tim ini sehingga teman-teman Kaluni melihat bahwa kita selalu bergerak mencoba memperbaiki diri, mensinergikan sehingga acara reuni akbar nanti ini Harus tetap jalan. bisa tetap jalan. Makanya saya pernah usulkan Bang Yusa usulan gini, kalau bisa nanti suatu saat program podcast ini kita tampilkan dalam alumni kita yang public figure. Oh iya, betul. Salah satu dikenal. ya, Betul, salah satu setuju. dari Nah, Saya udah ada beberapa yang mungkin terutama di angkatan-angkatan saya yang memang bisa kita publish yang memang ternyata dia alumni sampai 35 loh. Atau tokoh-tokoh yang ya dia familiar. sukses dalam karir atau dia ada Termasuk yang muda-muda lah ya kan, yang wirausaha, Iya, yang pejabat apa gitu kan. Iya. Rasanya bagus lah. Betul. Banyak sih. Terima kasih nih Bang Enda buat masukan-masukannya, Iya. nanti kita coba olah. Ya saya sih berharap gitu lah. Jadi nanti apapun topiknya, siapapun orangnya nanti yang bisa jadi apa ya, yang memang dia itu dikenal orang dan ternyata dia alumni SMP 35 gitu kan. Kalau dari dia ada pemikiran-pemikiran lagi kan yang bisa kita serap atau kita Sumber yang bisa memotivasi, menginspirasi teman-teman ya. Ya. Nah, sehingga Saya malah udah, saya malah udah mengusulkan nanti, tapi saya nggak sebut dulu lah ya, siapa publik juga, saya udah usulkan bahwa nanti kalau bisa kita di tempatnya dia, karena kebetulan juga dia itu punya tempat yang kayak semacam restoran gitu, ambil jadi nggak di studio tapi di sana gitu kan, sambil kita ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong ya mungkin bisa aja. boleh siap kan? Nanti kita disebutnya belakangan aja kalau udah. Kita Oke, bicarakan siap. nanti kalau udah positif kapan waktunya. Nanti baru kita. Atau nanti teman-teman ada lagi usulan-usulan ya kan? Saya rasa yang muda-muda itu banyak gitu loh. Banyak, baik banget. Artis yang Apalagi nyanyi, SMP 35 yang ya, banyak. artis sinetron, aktif atau artis apa lah gitu kan, public figure. Korea belum. Jangan-jangan mereka lebih jago dari kita nih. Iya, Pak. iya. Dan Korea ada. Oh, ada. Drakor. Iya. Iya, pokoknya kita tunggu ya kalian. Gitu. Untuk kita nih kayak sih cukup sekian gitu ya. Ya, kalau saya sih Kita keluarga. pengen udah aja. Nanti tolong hubungi teman-temannya yang
sudah memang ada akses ke panitia gitu kan. Cari tahu bagaimana gitu. Iya, partisipasinya kita tunggu terus nih ya. Jangan sampai terlambat. Oke, kalau gitu nanti kita bikin ini yel-yel dulu ya. Oke. Oke. Udah cukup atau udah ini ya? durasi udah cukup. Oke. Udah ya durasi udah. Nah, nggak rasa. Jadi terima kasih nih buat Bang Hendra Sama-sama. Kak Titi. Tadi cuma Kak Titi halangan Ada ya harus Iya. keluar lagi dulu ya. harus keluar dulu, kita maklumin ada yang mendadak mendesak. Jadi terima kasih atas kedatangan mereka di Pokemon kali ini. Jangan lupa teman-teman ya, kasih like, share, dan subscribe supaya tayangan ini lebih banyak lagi kawan-kawan yang menonton. Kasih ya. Ya, terus ya. Iya, betul. Oke Bang Hendra, Oke. terus terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.